Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungannya, diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, di hari ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas 10 mapel sejarah. Mengenai pengertian sejarah sudah kita pelajari di minggu kemarin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur sejarah. Jadi yang disebut unsur itu adalah segala sesuatu yang harus ada di dalam sejarah tersebut. Nah, ada 3 unsur dari sejarah: manusia, ruang, dan waktu. Nah, satu-satunya yang mempunyai sejarah adalah manusia. Kenapa? Karena manusia satu-satunya yang bisa mengingat masa lalu. Kedua, hanya manusia yang bisa merekonstruksi masa lalunya. Jadi, masa lalu itu bisa diingat oleh manusia, kemudian bisa direkonstruksi. Rekonstruksi itu artinya dibaca ulang. Ya, istilahnya direkonstruksi, dibangun kembali masa lalunya itu. Unsur kedua adalah ruang. Dalam sejarah pastinya harus ada tempat terjadinya sebuah peristiwa itu terjadi. Kemudian unsur ketiga adalah waktu. Yang namanya sejarah itu kan segala sesuatu yang terjadi di waktu yang lampau. Tetapi waktu yang lampau itu ada ukurannya. Harus bisa dilihat kapan peristiwa itu terjadi. Nah, kita ambil contoh sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu. Kita bongkar unsur-unsurnya. Di sini ada pertandingan sepak bola. Unsur pertama adalah manusia. Nah, di sini yang menjadi aktor utama sejarah adalah manusia, di mana manusia yang memainkan sepak bola. Nah, sepak bola itu terjadi di waktu yang lampau. Kemudian ruang ini untuk memetakan tempat terjadinya. Nah, sepak bola ini itu terjadi di mana? Apakah terjadi di Stadion Manahan misalnya, atau Stadion Gelora Bung Karno misalnya, atau di lapangan di desa kalian masing-masing. Yang ketiga adalah waktu. Waktu adalah peristiwa itu terjadi kapan. Nah, kalau di sepak bola ini terjadi kurang lebih di tahun 2018 misalnya, atau di 2017, atau di 2016. Oh, tanggal berapa? Misalnya tanggal 17 Agustus 2018 misalnya. Nah, jadi masa lalu itu ada 3 unsur yang harus ada: manusia, ruang, dan waktu. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada konsep perubahan dan keberlanjutan. Yang pertama ada perubahan, yang kedua ada keberlanjutan. Nah, misalnya gini, kalian hanya diam duduk di kamar misalnya, tanpa melakukan apapun, pasti di sekitar kita akan mengalami perubahan. Sebut saja waktu. Detik demi detik akan berlalu. Yang awalnya misalnya kita mulai berdiri atau duduk-duduk itu jam 6 misalnya, maka kita duduk-duduk terus di situ 1 jam, maka sudah 1 jam berlalu. Ya, meskipun tempatnya ini masih sama, yaitu di kamar. Nah, kita masuk di situ di perubahan. Tadi kan kalau kita duduk di kamar, kemudian waktu berubah. Nah, itu yang disebut perubahan. Perubahan sendiri itu maksudnya adalah sebuah keadaan
di mana setiap fase itu tidak sama dengan fase-fase sebelumnya. Contoh real dari peristiwa sejarah adalah bergantinya dari Orde Lama, kemudian menjadi Orde Baru, kemudian reformasi. Bagi yang belum mengetahui Orde Lama itu apa, Orde Lama itu identik dengan masa kepemimpinan dari Pak Soekarno. Pak Soekarno lengser digantikan oleh Pak Harto. Nah, di zamannya Pak Harto inilah yang disebut dengan Orde Baru. Pak Harto lengser kemudian berganti menjadi zaman reformasi. Zaman reformasi itu berlangsung sampai sekarang ya. Dari tahun 1998 sampai sekarang. Jadi di antara ini itu mengalami perubahan-perubahan. Baik segi kebijakan ekonomi, politik, militer, dan sebagainya. Konsep kedua dari sejarah adalah mengenai keberlanjutan. Keberlanjutan sendiri itu artinya adalah sebuah keadaan di mana peristiwa tersebut berlangsung cukup lama. Contohnya Kerajaan Mataram Islam. Nah, Kerajaan Mataram Islam itu awalnya didirikan di Yogyakarta. Kemudian dari Jogja itu dipindahkan ke Kartasura. Di Kartasura kemudian dipindahkan lagi ke Solo, Desa Sala yang sekarang Surakarta. Nah, di Surakarta ini terjadi sebuah perjanjian yang membagi antara Kerajaan Mataram Islam ini menjadi dua. Yang satu Kasunanan Surakarta, yang kedua adalah Kesultanan Yogyakarta. Nah, Kasunanan Surakarta sendiri nantinya akan dipecah lagi menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Keraton Solo. Yang kedua adalah di Mangkunegaran. Nah, jadi kerajaan seperti Mangkunegaran, seperti Kasunanan Surakarta, kemudian di Yogyakarta, itu awalnya adalah satu kerajaan, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Contoh lain misalnya, ketika kita baru dilahirkan, kita itu masih bayi. Kemudian setelah kita bahasa Jawanya diopeni oleh orang tua kita, dirawat oleh orang tua kita, kita tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, dan sebagainya. Itu namanya keberlanjutan. Kalau digambarkan dengan grafik, keberlanjutan itu digambarkan sebuah garis lurus. Jadi kalau perubahan itu ada naik turunnya. Nah, mungkin demikian dulu materi kita di hari ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Jaga tetap protokol kesehatan, tetap berolahraga untuk biar sehat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.